Proses selanjutnya setelah dokumen dibuat adalah untuk dicetak. Bagaimana caranya supaya hasil cetakan kita atau hasil printan kita sesuai dengan yang kita inginkan? Mari kita ikuti videonya bersama-sama. Dokumen saya sudah jadi ini, terdiri dari, kita lihat di pojok kiri bawah ini ada 38 halaman ya. Saya sekarang kursor saya aktif di page 1, berarti kursor saya ini aktif di sheet 1 ya, aktifnya di sheet 1. Kalau saya pindahkan ke sheet 2 sini, maka di sini akan berubah menjadi sheet 2. Nah, sementara kita klikkan di sheet 1. Langkah-langkah untuk memprint dokumen yang benar sebagai berikut. Kalau seandainya dari menu file kita pilih perintah print. Nah, ini adalah tampilan preview dokumen yang akan kita cetak ke dalam printer. Kita harus tahu dokumen ini dokumen halaman berapa. Kita dapat melihatnya di sini ya, di bawah sini. Ini ada halaman 1 sampai dengan halaman 38. Nah, kita lihat di sini ini halaman 2-nya, ini halaman 3-nya, ini halaman 4-nya, dan seterusnya. Sekarang kita kembali lagi ke halaman 1. Sekarang saya akan mencetak halaman 1 sampai dengan halaman 38. Perintah apa yang harus kita pilih? Di sini pada bagian print all facts. Oh, maaf. Langkah yang pertama kita cari printer yang terinstall di komputer kita. Nah, di sini saya punya printer Epson L31110 series. Nah, ini ready ya. Kalau ready ini berarti siap digunakan. Kemudian saya mau mencetak seluruh dokumen. Maka perintah yang dipilih adalah all dokumen. Maka otomatis dokumen halaman 1 sampai halaman 38 akan dicetak. Kemudian yang selanjutnya adalah perintah print current page. Apa artinya print current page? Nah, di sini current page adalah di mana kursor kita yang aktif tadi. Nah, di sini kita lihat ya, yang aktif adalah di halaman 1. Coba kita lihat di halaman 1 ya. Di halaman 1. Ya, berarti otomatis kalau kita memilih perintah current page, otomatis halaman 1 yang akan dicetak. Kalau kita aktifnya di halaman 2 misalkan di sini, maka otomatis yang tercetak adalah halaman 2. Nah, current page ini adalah lembar kerja yang aktif, yang dititikkan titik kursor itu adalah yang akan dicetak.
Kemudian yang ketiga adalah perintah print custom range. Apa artinya print custom range? Artinya misalkan kita hanya mau mencetak halaman 1, halaman 5 dan halaman 10. Nah, di sini kita ketikkan angka 1, kemudian kita kasih koma, kemudian angka 5 kita kasih koma, kemudian angka 10 kita kasih koma. Yang terakhir tidak usah dikasih koma ya. Kita klik perintah print ya, maka otomatis halaman 1, halaman 5 dan halaman 10 akan tercetak. Itu kalau kita ingin mencetak halaman-halaman tertentu saja ya, harus dibatasi dengan tanda koma. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana kalau seandainya kita mau mencetak halaman 1 sampai dengan halaman 20 ya, kita ketikkan di sini halaman 1, kita ketik di sini tanda spasi sampai dengan halaman 20. Maka secara otomatis komputer akan membaca bahwa yang akan dicetak adalah halaman 1 sampai dengan halaman 20 ya, halaman 1 sampai dengan halaman 20. Kemudian selanjutnya, misalkan halaman 1 sampai dengan halaman 20 kita akan mencetak 2 rangkap ya. Kalau kita ngeprint biasa misalkan 1 sampai dengan halaman 10 1 rangkap. Kemudian bagaimana kalau seandainya kita ingin mencetak 2 rangkap? Nah, di sini kita pada bagian copies di atas ini kita pilih 2. Nah, otomatis di sini halaman 1 sampai dengan halaman 20 dicetak sebanyak 2 rangkap. Nah, kemudian perintah yang selanjutnya adalah collect. Nah, collect artinya kalau kita ingin memilih perintah collect, dan di sini ada uncollect ya. Collect dan uncollect, apa artinya collect dan uncollect di sini? Nah, kalau seandainya kita memilih perintah uncollect, maka otomatis yang di print adalah halaman 1, 2, 3, 4 sampai dengan halaman 20. Kemudian balik lagi dari halaman 1 lagi, maka dokumen secara otomatis akan tersusun menjadi 2 rangkap. Tidak usah menyusunnya lagi kalau kita memilih perintah collect. Kemudian ada perintah uncollect. Uncollect, apa artinya uncollect? Nah, di sini kita lihat perintahnya. Di sini kita mencetak halaman 1 sebanyak 2 rangkap. Berarti di sini uncollect dicetak yaitu halaman 1 sebanyak 2, halaman 3 sebanyak 2, halaman 2 sebanyak 2, halaman 1 sebanyak 2, halaman 2 sebanyak 2, halaman 3 sebanyak 2, dan seterusnya sampai dengan halaman 20. Nah, untuk menyusunnya lagi kita perlu waktu ya, karena dicetaknya sesuai dengan halamannya. Nah, ini untuk perintah uncollect. Kemudian untuk perintah orientation, nah di sini bentuk kertas ya. Kalau kita pilih landscape, nah maka otomatis dokumen ini akan berubah karena tadi dokumennya dibuat dengan portrait ya. Nanti di sini dokumen dengan portrait. Kalau kita pilih landscape, maka dokumen akan berubah
akan berubah bentuknya memanjang. Ini untuk orientation. Kemudian selanjutnya di sini ada pengaturan kertas. Nah, dokumen yang akan kita cetak ini biasanya secara normalnya akan ditampilkan pilihan kertasnya adalah A4. Apakah bisa dirubah? Bisa. Biasanya di sini ada pilihan letter. Ini letter biasanya untuk ukuran kuarto ya. Letter ini untuk ukuran kuarto. Nah, kemudian ada lagi pilihannya yang biasa kita gunakan adalah legal. Nah, ini legal. Ini ada legal. Nah, apabila kita pilih perintah legal ini, maka ukuran kertasnya akan lebih panjang daripada ukuran A4. Nah, karena settingannya tadi menggunakan kertas A4, sekarang kita kembalikan ke A4 ya. Kemudian custom margin. Nah, di sini ada settingan custom margin yang sudah disetting. Kita tinggal memilih custom margin normal, narrow, moderate, wide, mirror, obvious, atau pilih custom margin. Kemudian yang selanjutnya yaitu page per sheet. Apa artinya page per sheet? Kalau kita ingin mencetak satu halaman satu sheet, maka kita pilih page per sheet. Kalau kita pilih 2 page per sheet, maka otomatis akan dicetak 2 halaman per sheet. Kemudian 4 page per sheet, maka akan dicetak 4 halaman per sheet ya. Kemudian kita klik perintah oke. Mungkin itu yang dapat saya bisa jelaskan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa subscribe untuk mendukung channel saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.